Satu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami hari ini akan mempresentasikan penelitian kami yang sudah kami lakukan yang berjudul School Mapping berbasis WebGIS di Kota Pariaman. Penelitian ini diketuai oleh Saudari Lelatur Rahmi MPD dan saya sendiri Dila Angrena SSI MPD sebagai anggota peneliti. Latar belakang penelitian kami ini didasari dengan besarnya manfaat dalam penggunaan data spasial yang dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, terutama dalam pemanfaatan sistem informasi geografis. Nah, pemanfaatan sistem informasi geografis ini itu terlihat di berbagai bidang, salah satunya itu di bidang pendidikan, dimana untuk di bidang pendidikan contohnya kita ingin mengetahui sebaran sekolah-sekolah yang ada di kabupaten kota atau di suatu provinsi. Itu dapat kita peroleh informasinya itu, sekaligus kita ingin mengetahui detail dari informasi sekolah itu secara aksesnya gampang dan bisa di mana saja, itu juga bisa kita lakukan. Nah, salah satu media penyampaian informasi yang lengkap, kemudian kita bisa akses secara cepat di mana saja, oleh siapa saja dan kapan saja, itu dengan menggunakan website. Nah, website ini bisa kita gabungkan penggunaannya dengan menggunakan sistem informasi geografis yang lebih kita kenal dengan WebSIG. Penelitian ini secara umum itu bertujuan untuk menghasilkan WebSIG yang menjelaskan mengenai pemetaan sekolah yang ada di Kota Pariaman. Namun secara khusus penelitian ini kita bagi dua dalam tahap pengerjaan. Yang tahun pertama itu tahun 2021 kita ingin melihat bagaimana tujuannya itu kita ingin melihat pemetaan sebaran sekolah yang ada di Kota Pariaman itu sendiri. Kemudian untuk tahun berikutnya kita baru merancang website yang mengenai pemetaan sebaran sekolah tadi di Kota Pariaman. Nah, penelitian yang sudah kami lakukan itu dilaksanakan di Kota Pariaman itu sendiri. Kemudian kami mengunjungi semua sekolah yang ada di Kota Pariaman, mulai dari SD, SMP, dan SMA, di mana setiap sekolah itu yang kami cek itu adalah lokasi koordinatnya. Jadi kami melakukan survei lapangan terkait dengan lokasi koordinat, termasuk dengan kondisi dari sekolah itu sendiri menggunakan beberapa data atau sumber referensi terkait dengan informasi mengenai sekolah itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil data dari lapangan, maka diketahui bahwa Kota Pariaman itu memiliki 101 sekolah yang terdiri dari 78 sekolah dasar, 12 sekolah menengah pertama, dan 11 sekolah SMA. Nah, hasil dari plotting koordinat yang kami peroleh itu kami plot itu yang pertama kami plot di citra resolusi tinggi. Kami menggunakan SAS Planet. Nah, di sini kita bisa lihat ini sebaran dari titik sekolah-sekolah yang terdapat di Kota Pariaman, di mana yang warna merah ini kita ketahui informasinya itu terkait dengan SMA. Kemudian yang kuning sebaran kuning ini SMP, dan yang hijau, yang paling banyak hijau ini adalah SD. Nah, selain dari menggunakan citra resolusi tinggi, kami plotnya itu juga kami plotnya di Google Earth Pro. Di Google Earth Pro itu hasil dari koordinat yang kami peroleh dari lapangan kami tuangkan ke sini, sehingga poin-poin kuning ini itu menunjukkan lokasi SD, SMP, dan SMA yang ada di Kota Pariaman. Dari hasil-hasil yang tadi, kemudian kami coba petakan sehingga menghasilkan peta sebaran sekolah, di mana di sini kami melihat berdasarkan kecamatan. Jadi warna pink ini adalah Kecamatan Pariaman Utara, hijau Pariaman Timur, ungu ini adalah Pariaman Tengah, dan yang bagian selatan ini adalah Pariaman Selatan. Jadi dari peta sebaran sekolah ini kita bisa tahu, misalnya untuk di daerah Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Timur, di sini sebaran sekolahnya yang paling banyak itu adalah SD ya. Ini warna hijau itu SD. SMA itu ada 3, 1, 2, 3, kemudian SMP itu ada 4 di Pariaman Timur. Di Kecamatan Pariaman Timur. Jadi kita bisa tahu sekolah-sekolahnya tersebar di mana saja.
Nah, kemudian selain peta sebaran sekolah, kami juga berusaha mencoba untuk mengetahui daerah per sekolah itu zonasi 500 meternya sampai mana jangkauannya. Jadi kami di sini sesuai dengan aturan yang sekarang itu kan setiap sekolah itu kan per zonasi. Jadi kami mencoba untuk membaginya dalam 3 jarak menggunakan buffer ini ada 500 meter, 1000 meter, dan 1500. Nah, misalnya ini adalah peta buffering dari SD, di mana di sini kita lihat ini SD 1, SD 2, SD 3, dan seterusnya. SD 1 ini dia memiliki daerah buffer 500 meter ini di sini. Daerah sini. Kemudian kalau misalnya daerah yang lain, kalau yang ungu ini nggak terlalu jelas karena dia warnanya tertutup kan warna ungu di daerah kecamatan ya. Nah, yang ini 500 meternya di sini. Lewat dari itu berarti nanti yang di sini 1000 meter dan 1500. Jadi ini untuk SD. SD ini masih banyak ya. Jadi setiap kecamatan itu rata-rata SD ini banyak dan ini bisa zonasinya masih mencukupi. Untuk kalau misalnya kita lihat sesuai 500 meter masih mencukupi. Nah, kalau SMP ini tadi jumlahnya ada 12 SMP. Nah, kita bisa lihat ini SMP yang terletak di daerah sini, ini adalah daerah Kecamatan Pariaman Selatan ya, sebagian sini Pariaman Selatan. Untuk zonasinya ini 500 meter hanya sampai di sini. Kemudian ini udah masuk ke dalam 1000. Kemudian ini sudah masuk ke dalam 1500. Jadi kalau kita tinggal di daerah sini, ada masyarakat daerah sini, itu masuk dalam zonasi 1500. Dan yang paling terdekat itu betul-betul memang hanya ke daerah sini. Jadi informasi seperti ini bisa membantu masyarakat untuk memilih kira-kira sekolah mana yang bisa mereka tuju kalau berdasarkan zonasi yang seperti aturan yang berlaku saat ini, di mana sekolah itu berdasarkan per zonasi ya, 500 meter. Sama ini juga, jadi untuk 500 meter karena ini berdekatan, jadi dia masih bisa mencakup sini 500 meter. Di sini, kemudian ini ada zona kuningnya dan sini adalah zona merahnya. Kemudian untuk SMA, nah dari SMA itu 11 ya, SMA, SMK, MA ini kita gabung semua itu ada 11. Nah, di sini juga kita bisa lihat di sini ada sekolah, contohnya di sini satu, di mana letaknya ini berbatasan dengan kabupaten Padang Pariaman, jadi di sebelahnya. Jadi sekolah di sini zonasi hijaunya 500 meternya hanya sampai di sini. Kalau misalnya kita tinggal di daerah beda kecamatan, tapi ternyata itu kita masih masuk ke dalam zonasi hijaunya, berarti kita masih bisa mendaftar di sekolah sini. Jadi ini 100 meternya, ini adalah 1500 meternya. Sama seperti yang lainnya, zonasi dengan buffer 500 ini kita bisa masyarakat bisa tahu bahwa untuk mendaftar di sekolah-sekolah itu kalau berdasarkan zonasi ya dia bisa memperkirakan kira-kira bisa masuk sekolah di mana. Kemudian nah itu adalah hasil dari penelitian kami. Berarti penelitiannya hasilnya yang tahun ini ada peta persebaran tadi sekolah, termasuklah peta untuk buffer zonasi ini dalam 500, 1000 dan 1500 meter. Nah, untuk tahun berikutnya setelah kami memperoleh data, semua informasi terkait lokasi serta data-data sekolah pada tahun ini, maka data ini akan kami masukkan ke dalam sistem database yang ada di WebGIS dengan menggunakan SDLC metodenya. Ada System Development Lifecycle untuk membangun WebGIS yang akan kita tampilkan nantinya itu seperti apa. Jadi di dalam website yang akan kami buat nanti, di situ ada sistem informasi geografis, di database-nya itu ada lokasi, kemudian ada informasi detail mengenai sekolah, mulai dari sarana prasarana, akreditasi, kemudian ya fasilitas yang dapat digunakan di situ seperti apa. Kemudian output kegiatan dari penelitian ini pada tahun ini itu kita masuk dalam jurnal. Nah, sampai saat ini kami sudah menyusun draft jurnal yang akan kami masukkan ke dalam Journal of Geographic Information System.
Baik, sekian dulu presentasi dari hasil penelitian kami yang sudah kami laksanakan di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.